Alhamdulillah, Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, anak-anak terus estafet dari pembangunan, dan kepada Bapak Ibu guru Masjid Solo Tunggal, Masjid NS masih bertugas di kecamatan, masih ada itu di daerah Purwokerto, masih daerah perbatasan ini yang ada sebagian dari Raden ya, nah ini tentang bukunya 100 tahun setelah perpecahan Jogja, karena Solo ya, ke utara, barat, selatan, bahwa daerah Kebumen ini masuknya Islam di daerah-daerah pantai pesisir atau saat ini mau diyakini benar sejarah-sejarah yang lebih konkret atau lebih kuncen sekor Kebumen, jangan salah, karena masih ada tahlilan karena ini ajaran para waliullah atau para sunat dilakukan renovasi. Masalah ilmu pengkajian itu cuma ditambah dengan semua dan cagar budaya boleh, karena nanti kalau saya terangkan ini terlalu panjang. Untuk mihrab ini barang baru, ini bukan dari peninggalan sejarah, ini barang baru. Itu kami puasa 3 hari baru bisa membuat ini. Dari takmir cuma minta ukirannya jangan terlalu di Jepara, tapi beliau setelah tanya Pak bentar. Satu, dua. Dua, bisa dipoto ya? Cagar budaya nasional. Jadi ini cagar budaya nasional. Setiap ada rencana perubahan, pembangunan maupun renovasi dari masjid ini harus izin dari pemerintah pusat. Jadi tidak sembarangan. Terima kasih panjenengan semuanya, anak-anakku mau berkunjung di masjid ini, mudah-mudahan menambah kecintaan anak-anakku sekalian kepada masjid utamanya, dan selanjutnya menambah pula kecintaan. Biasa menerima tamu, itu kebetulan juga lagi ada rapat di sekolah anaknya, rapat komite. Jadi saya menjadi orang kedua yang dipasrahi untuk menerima kerawuan panjenengan semuanya. Selanjutnya, karena tadi disampaikan oleh Bapak Guru Pak Bekti bahwa kunjungan dari anak-anak sekalian di sini sedikit banyak ingin mengenal sejarah Masjid Solo Tunggal, utamanya tentang sejarahnya. Nah, nanti akan saya sampaikan
meskipun yang saya sampaikan ini sifatnya atau kuantitasnya hanya sedikit sekali, karena memang secara fakta sejarah Soko Tunggal ini masih banyak versi, banyak pendapat yang semuanya kita anggap benar, karena memang belum ditemukan fakta sejarah tertulis yang terbaru. Seperti kita ketahui bahwa di sini Masjid Soko Tunggal itu sesuai namanya hanya dibuat dengan satu saka atau satu tiang yang ada di tengah, dengan 4 tiang. Tepatnya juga belum diketahui, karena sampai saat ini bahkan sejarah Masjid Soko Tunggal itu masih ada keterputusan cerita sejarah itu sekitar 200 tahun. Bahkan imam-imam Masjid Soko Tunggal itu banyak yang tidak diketahui sampai dengan 100 tahun terakhir itu baru bisa dilacak. Jadi 100 tahun ke sana sampai 300 tahun sampai 350 tahun yang lalu itu belum bisa kita ketahui. Cuma ada sedikit pengetahuan bahwa dulu imam pertama masjid kita adalah Mbah Kyai Mojo. Itu makamnya ada di atas, Desa Pekuncen, namanya juga Pekuncen. Ini kalau orang awam mengatakan Pekuncen adalah tempatnya juru kunci atau tempatnya penunggu makom. Juru kunci kan penunggu makom, Nah, Pekuncen itu tempatnya juru kunci atau tempatnya rumahnya penunggu makom. Karena di sini banyak makom-makom pembesar, baik dari kerajaan Solo maupun dari kerajaan mana? Jawa Barat, Pasundan. Di antaranya adalah Raden Adipati Mangkuprojo yang dimakamkan tahun 17 sekitar 1719 dicatat ya, 1719 Raden Adipati Mangkuprojo dari Kasunanan Solo itu diminta waktu meninggal, sebelum meninggal beliau berwasiat ingin dimakamkan di Pekuncen. Nah, akhirnya beliau meminta, keluarga beliau meminta izin kepada orang Pekuncen yang saat itu beliau adalah tokoh Pekuncen, namanya Mbah Langgeng Dipuro, tahun 1719. Nah, 1719 masih ada itu makamnya. Raden Adipati Mangkuprojo dari Kasunanan Solo ini, Keraton Solo, ini adalah cicit buyutnya Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto yang saat ini beliau juga sudah beberapa kali magang menjadi calon presiden. Kenal ya? Nah, paling tidak tahu gambarnya atau fotonya. Nah, itu adalah cicit buyutnya, sudah berapa generasi saya kurang hafal. Itu sebenarnya di atas ada itu. Jadi sebenarnya sejarah Masjid Soko Tunggal 25 truk atau undang-undangan apa namanya? Tangga anak tangga ya, ada sekitar 125. Itu kalau dihitung itu tidak ada yang sama, satu sama lain yang itu tidak ada yang sama, tapi sekitar atau kisarannya adalah sekitar 125 anak tangga. Bisa dicoba tekan dulu kemis-kemis. Nah, setelah 3 tahun meninggalnya Raden Adipati Mangkuprojo, masjid ini menjadi hadiah bagi masyarakat desa Pekuncen
menjadi tempat peribadatan yang saat itu tokoh ulama di sini adalah Mbah Kiai Langgeng Adipati, Langgeng Dipuro. Makamnya ada di bawah, di belakang SD Negeri Pekuncen, di bawah itu, di bawah makam Langgeng Adipati. Sayang dalam nisan sudah tidak tertulis tahun berapa beliau wafat. Tapi dari beberapa cerita masyarakat yang ada di Pekuncen, beliau juga menjadi imam setelah sepeninggalnya Mbah Kiai Mojo yang makamnya ada di atas, dekat dengan makam Raden Adipati Mangkurojo. Di sini di makam Pekuncen juga dimakamkan para penggede atau pembesar dari kerajaan Pasundan, di antaranya dari kerajaan Pasir Luhur. Kalau anak-anak tahu dan pernah mendengar cerita tentang Kamandaka, ya, cerita Kamandaka, Prabu Kule Baas, kemudian ya Pak, ini ada yang namanya Raden Banyakwidi, ada Raden Banyaktotro, ada Raden Banyakkapar. Makanya orang-orang atau ulama-ulama pembesar yang tidak cocok atau berseberangan dengan Belanda akhirnya minta dimakamkan biasanya di luar area keraton atau di luar makam-makam keluarga keraton. Di antaranya adalah Raden Adipati Mangkurojo yang makamnya di Pekuncen. Untuk sejarah Masjid Soko Tunggal secara pasti memang kita belum mendapatkan catatan sejarah yang pasti juga. Oleh karena itu tahun ini seluruh takmir berkeinginan untuk membuka takbir sejarah Masjid Soko Tunggal biar terang benderang. Saat ini kami sudah melakukan koordinasi dengan lembaga yang terkait atau dengan pendidikan, yaitu dari sejarah Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Alhamdulillah 2 kali Profesor Arif Ahyad, Profesor Dr. Arif Ahyad itu sudah 2 kali datang ke sini dan beliau sudah mulai penelitian, bahkan sudah mencari fakta-fakta sejarah sampai ke Leiden atau Edelan Belanda. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita semuanya akan tahu nanti sejarah Masjid Soko Tunggal secara terang benderang atau sejarahnya yang pasti. Karena sampai saat ini masih ada kalau tidak salah sekitar 3 versi sejarah Masjid Soko Tunggal yang kalian nanti bisa buka di Google, ya, bisa buka di Google, bisa buka di YouTube tentang sejarah Masjid Soko Tunggal Pekuncen Simpor Kebumen. Jangan salah, karena ada Masjid Soko Tunggal yang ada di daerah Banyumas juga ada, itu yang banyak monyetnya itu juga Masjid Soko Tunggal. Tetapi secara umum, ya, secara umum bahwa Masjid Soko Tunggal itu kebanyakan dibangun sekitar awal abad 17 atau sekitar awal berdirinya Kerajaan Mataram. Berarti sekitar awal abad 17 atau akhir abad 16. Bisa diterima sampai di sini? Saya teruskan ya. Sekitar awal abad 17, makanya ini masih 17, 19 tahun dari awal abad ke ini sudah berarti sudah 1 abad setelah berdirinya Mataram Islam, 1 tahun. Tetapi kalau melihat Masjid Soko Tunggal yang seperti ini,
bisa dipastikan bahwa pendirinya adalah seorang ulama karismatik atau ulama yang sakti waktu itu. Kenapa? Karena tidak ada satupun wali dari Wali Songo yang berani membuat masjid satu saka atau saka tunggal. Bahkan Kanjeng Sunan Kalijaga membuat Masjid Demak. Masjid Demak tahu ya? Masjid di Masjid Demak itu saja menggunakan 4 saka atau 4 tiang. Lihat Kanjeng Sunan Kalijaga saja tidak berani dan tidak mampu membuat masjid dengan 1 saka. Berarti ulama yang berani membuat 1 saka dengan sistem menyerupai sebuah payung itu ada sebagian ukiran utama yang di pangkal-pangkal bawah ini, kemudian yang segi apa ini yang pacing itu, yang pacing dari tengah itu sudah Mataram Islam. Jadi bisa dipastikan bahwa Masjid Soko Tunggal dibangun pada masa transisi Majapahit Hindu ke Mataram Islam. Yang jelas yang dari Mataram Islam adalah itu yang lancip-lancip namanya badongan. Badong itu pakaian dari wayang. Kalau adik-adik tahu wayangnya Gatot Kaca, itu kan di sini ada lancipnya ini ya. Nah ini namanya badong. Ini kan ada lancip-lancip. Silahkan berdiri, tidak apa-apa. Silahkan berdiri. Nah ini yang lancip-lancip ini ya, yang ada di pangkalan ini. Nah ini yang ngomong kayak gini, seperti Gatot Kaca di sini. Itu namanya badongan. Ini ciri khas dari ukiran Mataram Islam. Sementara yang sumur-sumur yang ada di samping ini, bawah ini masih Hindu. Sumur yang seperti ini, apa namanya ini? Ini masih Hindu. Jadi dipastikan bahwa ukiran ini ada di masa peralihan antara Majapahit Hindu ke Mataram Islam. Cuma masalahnya sampai saat ini kita belum tahu pasti tahun pembuatannya. Kalau dilihat dari ukirannya saja, kita sudah bisa memastikan bahwa yang mengukir ini bukan orang sembarangan. Ya kan? Tahun 1700-an sudah bisa mengukir seperti ini, berarti beliau yang mengerjakan ini bukan orang sembarangan. Beliau sudah ahli ukir yang luar biasa. Artinya beliau pasti bukan orang pekerjaan asli. Bisa jadi ulama yang kebumen. Tapi nanti ini kalau dikupas bisa jadi akan merubah cerita sejarah tentang kebumen. Makanya kemarin Profesor Dr. Arif Ahyad belum berani menulis tentang sejarah Islam kebumen, meskipun bukti sejarahnya sudah banyak sekali. Kenapa? Karena dari Kebumen atau sekitar wilayah ini banyak sekali dimakamkan ulama-ulama besar. Banyak ditemukan makam-makam ulama besar. Itu menjadi pertanda dan menjadi saksi bahwa penyebaran agama Islam atau Islamisasi di daerah Jawa Tengah itu Kebumen menjadi pusat penyebaran. Bahkan Kebumen dulu adalah zaman VOC saja, Kebumen itu daerah terkaya. Kita menjadi tanda tanya kenapa sekarang Kebumen menjadi daerah termiskin di Jawa Tengah. Ada apa sebenarnya? Tidak ada satupun orang Kebumen yang direkrut oleh VOC untuk bahkan zaman Belanda untuk dijadikan tenaga kerja kerja paksa, tanam paksa di masa VOC. Tidak ada. Karena Kebumen sudah menjadi kota yang maju, sudah menghasilkan hasil bumi yang luar biasa. Kebumen. Tapi kenapa sekarang Kebumen dinyatakan sebagai kota termiskin atau kabupaten termiskin se-Jawa Tengah? Kita itu prihatin. Pada zaman VOC
kita sudah menjadi orang-orang yang kaya. Tidak ada satupun yang mau bekerja menjadi karyawan atau buruh di tanah paksa. Tidak mau diatur-atur, kudu ngambil tembakau, harus menanam tebu yang waktu itu dipaksakan oleh VOC. Ke arah dengan jalan-jalan. Ini kemungkinan ada filosofinya Bapak yang ke utara ngadep ngalor. Ini diartikan bahwa ngadep ngalor atau muncul ngalor adalah kematian, atau bahwa kita suatu saat akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya balik, muter kewalik, balik dengan saling Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ukiran yang ke arah barat ini jumlahnya banyak. Kalau yang lain sekitar 6, ini 7. Arah mulon 7, kenapa? Karena arah mulon adalah persembahyangan kita menghadap ke kiblat. Sesungguhnya kita semuanya diciptakan hanya untuk beribadah. Artinya seluruh dari penjuru kehidupan kita, sekalor, sekidul, sekulon, sekitar, semuanya ditujukan untuk peribadatan. Semuanya segi kehidupan kita diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, guys? Tapi kok catatannya kosong, jadi nanti orang Mas. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada catatan tertulis, itu sayangnya. Saya tidak ada tertulis. Bahkan dulu apa yang namanya mimbar, karena ketidaktahuan masyarakat, wes dipangan temuan, dipangan raya, akhirnya dicopoti, digokain juga banyak. Ini sangat menyedihkan. Karena saya datang ke sini saja, saya aslinya Jogja. Saya datang ke sini saja sudah tidak ada yang asli. Sudah tidak ada yang asli. Kemudian dulu tembok ini kan cuma dari tabak. Yang depan ini cuma pagar-pagar kayak apa ya? Kayak itu kayak penonton tapi dari kayu. Dari tanah diganti tegel, tegel diganti keramik. Ini saja belum lama. Belum lama, jadi mungkin sekitar 3 kali. Kalau ini baru sekali. Cuma pengecekan dulu waktu itu cuma dicek seperti apa ya? Kalau anak-anak bisa membayangkan, jangan pernah tahu itu alat gamelan yang dicek ada hijau, ada muda, ada kuning, ada emas gitu ya. Dulu ramai seperti itu. Akhirnya disuruh untuk menghilangkan karena apa? Karena memang keasliannya tidak dicek seperti itu. Coba bayangkan, tahun 17-19 itu belum ada cek. Kemudian peninggalan yang kedua adalah sumur. Sumur ini luar biasa. Meskipun kemarau panjang seperti apa, sumur-sumur di sekitar sudah pada asat, sumur ini tidak pernah asat. Cuma dari bulan kemarin ini sumurnya agak bermasalah airnya. Kenapa? Karena memang kita keruh, ya kita bersihkan. Jadi ini warnanya agak keruh, memang karena dalam proses perbaikan atau renovasi. Nanti akan kita kembalikan seperti tahap semula, karena yang di atas ini sudah bangunan tidak asli lagi. Jadi setiap ada masjid pasti ada tempat untuk bersuci. Dan waktu itu kalau melihat dari fisiknya sumur, ya, kalau dilihat dari fisiknya sumur ini memang benar sumur itu masih ada hubung kaitnya dengan masjid atau dibangun, karena waktu awalnya datangnya VOC yang punya sumur itu baru orang-orang Belanda dan orang-orang Cina. Orang-orang pribumi itu tidak ada yang bisa bikin sumur, nggak ada yang bisa sumur, dan bentuknya juga lain. Kalau sumur sekarang kan lurus, kalau sumur dulu itu biasanya lancip. Ya, nanti bisa dilihat. Sumurnya nanti bisa dilihat. Sumur di sini sebenarnya airnya bagus sekali, tidak pernah ada kotoran atau
apa ya, campuran-campuran warna, jadi selalu jernih. Cuma menjelang jam kemarin memang baru di apa namanya dikeduk atau dibersihkan. Jadi untuk waktu ini karena memang belum selesai pekerjaan itu masih agak keruh. Tapi sebenarnya airnya sangat luar biasa, sangat bagus dan rasanya juga lain. Bahkan orang-orang meyakini ini seolah-olah jam-jamnya Jawa. Tapi maaf untuk saat ini memang agak keruh karena memang belum selesai dalam proses renovasi. Ada pertanyaan lain? Jadi masyarakat sampai dengan akhir-akhir ini belum begitu belum begitu memperhatikan tentang sejarahnya Masjid Joko Tunggal. Baru setelah saya dan teman-teman dipercaya untuk menjadi takmir, kita baru berusaha untuk mengungkap kembali tentang sejarahnya. Doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat sejarah Masjid Joko Tunggal akan terbuka dengan terang-terangan. Ada pertanyaan lain? Tadi saya dipesan guru karena ya pasti ada yang bertanya juga tidak, nak? Ya kalau tidak ada, karena hari ini kita ada 2 kegiatan yang berikutnya adalah screening dari Puskesmas. Jadi nanti berdua tidak usah berlari-lari, jalannya pelan saja. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan penjelasan tentang berdirinya masjid ini. Semoga bermanfaat untuk anak semua. Ya, foto dulu, anak-anak foto dulu untuk dokumentasi. Kemudian besok datang lagi. Ya, sebelum buku akhiri, silakan ini foto-foto dulu ya, Ya. Depan masjid Mas, mau silakan, ayo. Oh, Pak Kani, depan Pak Kani ya.